Struggling to keep up with your studies? It's time to meet Flash Mind Card, the ultimate learning companion. Master any subject faster than ever with our AI-powered flashcards designed for maximum retention. Organize your study sets, track your progress, and optimize your learning schedule all in one place. Join thousands of students who are already supercharging their brains and crushing their exams. Stop studying hard and start studying smart. Download Flash Mind Card today and unleash your full potential. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handi Setiawan Ramdhani. Saya berasal dari kelas 4E dengan NIM 3202416081. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya, yaitu untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah praktikum pemrograman mobile. Sedikit saya akan menyampaikan. Di sini saya membuat sebuah aplikasi yang bernama Flash Mind Card, yaitu sebuah aplikasi mobile untuk belajar menggunakan metode kartu tanya jawab atau bisa disebut dengan flashcard. Baiklah. Bentar, kita kecil dulu. Oke. Nah, ini saya ada menampilkan sebuah PRD, sebuah rancangan kerja, di mana di sini latar belakang kenapa saya membuat aplikasi ini yaitu mungkin dari pengalaman saya pribadi, itu saya sangat sulit untuk belajar, apalagi untuk menghafal, sehingga saya melihat tiba-tiba ada ide untuk membuat sebuah flashcard yang membantu saya dalam belajar, contoh menghafal vocabulary, bahasa atau rumus-rumus atau sintak-sintak dasar yang ada di pemrograman dan yang lainnya. Nah, sini tampilkan itu membantu pengguna, pelajar dan yang lainnya untuk menghafal materi, kosakata atau konsep baru secara efektif menggunakan metode active recall lewat kartu flashcard. Dan juga sini framework yang saya gunakan yaitu Flutter Nilo, di mana Flutter sebagai framework utama untuk membangun UI mobile-nya, karena ini untuk bisa dijalankan di Android atau iOS. Kemudian ada Nilo framework, yaitu sebuah micro framework di atas Flutter yang menyediakan struktur folder terorganisir mirip pola MFC, sehingga supaya kodenya lebih rapi dan mudah dikembangkan. Kemudian untuk editor code saya menggunakan Visual Studio Code yang open source, kemudian juga ringan. Dan juga backend database-nya saya menggunakan Supabase. Ya, saya akan jelaskan nih Supabase-nya. Oke. Sedikit saya akan menjelaskan bagian Supabase. Nah, inilah. Di sini saya itu menggunakan membuat 3 tabel, yaitu ada tabel profil untuk nantinya akan menampilkan profil pada aplikasi. Kemudian ada deck atau kotak kartu yang berisi kotak kartu, kemudian ada card. Nah, baiklah, akan saya jelaskan lagi di sini. Itu ada sebuah deck atau kotak kartu yang dimana di sini ada berisi kumpulan materi untuk satu topik tertentu yang berisi kartu-kartu. Kemudian ada bagian kartu, yaitu ada berisi tentang isinya adalah pertanyaan dan jawaban dari topik-topik yang telah dibuat. Kemudian untuk profile itu nanti akan ada halaman profile, kemudian akan menampilkan sebuah profil penggunanya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit arsitektur aplikasi yang saya buat. Nah, di sini. Nah, ini adalah logo aplikasi yang saya buat, itu FlashMind. Flash-nya cepat, dan main dari pikiran cepat. Baiklah, di sini ada empat bagian, yaitu presentation layer, business logic layer, kemudian data layer, dan supabase backend. Nah, di bagian presentation layer ini adalah bagian yang bisa dilihat oleh user. Ada page login, register, home, study, dan profile. Ini business logic, yaitu di bagian dalamnya lagi, di bagian code-nya, login, register, home, dan ini data layer-nya, itu sebagai penghubung antara logic ke database. Saya jelaskan sedikit. Berarti alurnya seperti ini. Ketika user masuk, misalnya contoh register, maka dia akan masuk ke sini. Nah, di logic register akan meminta validasi proses pada datanya di sini. Nah, untuk bisa logic ini agar terhubung ke database, kita membutuhkan out service agar bisa terhubung dengan backend-nya atau database. Sehingga setelah cocok, kemudian ini akan mengirim kembali sebuah data yang berisi data JSON. Kemudian di sini akan dikonversikan, yaitu di models yang sebagai sebuah data dot yang akan masuk kepada logic, kemudian akan dikirimkan kembali ke presentation layer. Itu akan menghasilkan sebuah tampilan. Baiklah, di sini itu mengenai supabase-nya, skemanya. Jadi seperti tadi saya membuat sebuah 3 tabel saya gunakan, yaitu ada tabel kartu, dex, dan juga profile. Kemudian saya juga tidak lupa membuat nah ini itu pengamanannya dinamakan yaitu row level security, yaitu kebijakan keamanan di level database, yang artinya yaitu user hanya boleh membaca, mengupdate atau melakukan apapun di baris data table sesuai dengan user ID-nya. Seperti ini. Jadi user hanya bisa mengelola kartunya sendiri dan juga hanya bisa mengelola deck atau kotak kartunya sendiri. Tidak bisa mengakses, mengelola kartu atau deck milik pengguna yang lainnya. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke demo aplikasinya, yaitu sini saya akan menjelaskan sedikit kode-kode. Nah, yaitu di sini ada model mengenai deck-nya. Nah, karena di supabase itu UUID-nya itu menggunakan tipe data string. Jadi kita gunakan ini ya. Kita menggunakan tipe data string. Sini hasilnya di database itu menggunakan tipe data string untuk UID dari card deck-nya. Jadi pada modelnya kita juga menggunakan string agar bisa sinkron. Karena jika saya gunakan integer, maka ketika kita menghubungkan, misalnya kita memanggil, contoh user melakukan CRUD untuk deck, kemudian kita panggil datanya dari database,
Kemudian database mengirimkan sebuah file berupa data JSON, itu berupa string. Kemudian dikirim lewat ini out service-nya, yaitu DEX service-nya di sini. Nah, di sini ini adalah sebuah file untuk menghubungkan antara logic dengan database. Nah, di sini juga tidak kalah pentingnya itu untuk mengubah data JSON menjadi data Dart. Nah, di sini jika di sini tidak sinkron, jika di sini kita gunakan integer, maka data dari database tidak akan bisa terkonversi, sehingga kita harus membuat tipe data yang menjadi string agar data dari subbase dari database-nya bisa dikonversikan. Nah, di sini utilization to string. Nah, begitu. Kemudian bagian controller. Nah, di sini saya juga akan menambahkan sedikit. Nah, ini itu bagian loading di tampilan awal. Kemudian ini bagian create-nya. Nah, di sini itu bagian untuk membuat kotak kartu, yaitu ketika mengisi maka tidak ketika di sini ada title, mungkin daripada pusing di sini, intinya di sini adalah function untuk membuat, yaitu untuk root dari sebuah kotak kartu atau decknya. Ada create, kemudian ada update, kemudian ada delete. Nah, juga ada untuk menampilkannya. Jadi sebelum kita membuat list kosong untuk mengetahui kalau deck itu belum diisi. Ini ada function loading, create, update, delete. Baiklah, untuk biar lebih saya akan demokan langsung di aplikasinya. Sini saya gunakan ini DEX. Baik, sini ada card. Baiklah. Nah, baik di sini. Ketika kita sudah mempunyai akun, saya membuat validasi yang sederhana. Nah, ini kan format emailnya belum jelas, maka dia akan email atau password salah atau akun belum terdaftar. Jadi kita harus daftar dulu. Nah, sini kita masukkan nama, kemudian ini saya juga memberikan tampilan contoh ya, example@gmail.com untuk memberi user atau di sini yaitu untuk memberitahu user atau bahwa contohnya itu seperti ini. Baiklah, kita masukkan yang sederhana saja. Handi 12@gmail. Nah, ketika seperti ini, baik, coba kita lanjut. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini format emailnya belum tepat, maka nanti akan muncul validasi nih. Nah, format email tidak valid. Atau juga di password saya membuat validasi yaitu harus minimal 6 karakter. Jadi ketika kurang dari 6 maka akan muncul password minimal 6 karakter. Oke. Baiklah. Setelah semuanya sudah oke, kita register. Nah, langsung setelah register, saya membuat logic langsung route to login page. Baiklah, kita masukkan
email kita tadi 12mail.com tadi. Ini 1 2 3 4 5. Nah, karena emailnya salah, tidak tepat. Nah, kita tepat. Nah, kita masukkan. Nah, disinilah tampilannya. Sini ada kotak kartu saya. Nah, di sini karena datanya belum kita isi, masih kosong. Nah, di sini juga karena kita belum membuat kotak kartu, maka metode page belajarnya belum. Nah, di sini bagian profil yaitu ada nama dan email, kemudian akan menampilkan jumlah berapa kotak kartu yang dimiliki pengguna tersebut dan juga berapa total kartu. Kemudian di sini ada logout yaitu sebuah sistem untuk keluar dari akun. Baiklah, kita kembali ke sini. Nih, saya ingin menjelaskan untuk bagian CRUD-nya. Di sini ada dua, kita bisa klik sini atau langsung di sini. Oke. Contoh, kita judul kotak kartunya itu matematika dengan deskripsi rumus bangun ruang. Nah, baiklah kita buat tim. Oke. Sini sudah jadi kotak kartu pertama kita. Kemudian misal, di sini juga bisa kita edit misalnya salah. Nah, kita bisa edit, kemudian kita hapus, juga ada konfirmasi apakah kita yang menghapusnya. Oke. Kemudian ketika kita membuat, ini kan wajib terus diisi. Ketika kita hanya mengisi ini saja, maka ini tombol buat tidak akan berfungsi karena ini belum terisi, maka yaitu harus diisi. Oke, ini bisa bisa ditekan seperti ini. Nah, kita hapus. Nah, setelah kita membuat kotak kartunya, maka saya membuat ketika ini sudah terbuat, maka di bagian page belajar langsung ada kotak kartu. Nah, dan ada fitur langsung mengarahkan kepada bagian study section page, yaitu di sini. Nah, di sini kita mulai belajar. Nah, kenapa belum bisa? Karena belum ada kartu yang dibuat. Nah, untuk itu kita harus tambahkan. Oke, misalnya contoh P kali L kali T P kali T. Nah, yang itu rumus balok, mungkin seperti itu. Simpan. Contoh. Nah, di sini kita bisa edit, kita bisa hapus. Nah, baik. Kemudian ada validasi sedikit, konfirmasi, yaitu ini harus wajib diisi. Misal contoh, ini hanya kita hanya mengisi ini, kemudian nanti akan muncul. Nah, ini harus dimasukkan juga. Jika kita hanya mengisi jawaban, maka pertanyaan akan memberi konfirmasi, harus dimasukkan pertanyaan. Jika dua-duanya tidak kita isi, maka akan ada notif seperti ini. Baik, maka dari itu tidak akan ada bug. Jika tidak mengisi, maka akan tetap menampilkan gitu. Baik. Nah, sini saya akan buat sisi yaitu rumus kubus. Oke, simpan. Nah, di sini kita akan masuk session belajarnya. Mulai. Nah, di sini ini adalah salah satu yang menarik dari aplikasi saya, yaitu saya membuat sebuah animasi sederhana, animasi interaktif, yaitu ketika kita mengklik kartunya, maka akan menampilkan flip. Nah, seperti ini. Kita bisa lanjut, terus seperti ini. Nah, itulah. Dan ketika kita sudah membuat sebuah kotak kartunya, kemudian sudah mengisi kartunya, maka di bagian profil akan menampilkan, yaitu terdapat satu kotak kartu, yaitu kotak matematika dengan total kartu 2.
Baik. Nah, sekarang kita akan mengecek pada database. Nah, kita reload. Nah, di sini contoh kita di profil dulu. Nah, ini akun kita tadi sudah masuk ke sini. Kemudian di bagian autentikasi juga sudah terdapat akun-akun yang telah didaftarkan. Nah, ini akun sebelumnya yang telah kita buat. Sini bagian deck yaitu kita terdapat satu kotak kartu matematika dengan deskripsi rumus bangun ruang. Kemudian pada card terdapat 2 kartu. Coba kita contoh, kita hapus. Nah, di sini ketika kita menghapus contoh, kita bisa menghapus kartunya sendiri masing-masing atau kotak kartunya. Misalkan kalau kita menghapus dari sini, maka kartu-kartu yang ada di dalam kotak kartu matematika juga akan ikut terhapus. Misalnya seperti ini. Nah, contoh. Kalau kita hanya menghapus di sini, maka yang harus terhapus hanya kartunya saja. Tapi kalau kita langsung menghapusnya dari sini, maka isi dari kotak kartu ini akan juga ikut terhapus. Seperti ini. Oke, lihat. Nah, kan? Tidak ada kartu yang mampir. Kemudian di sini juga, coba kita lihat. Sedang login, nah sudah terhapus. Kemudian card-nya juga terhapus. Oke. Lalu, nah ya di bagian ini, di bagian profil saya membuat ini logout. Nah, jadi sebelum itu masuk, saya membuat tampilan apa? Saya membuat sebuah itu karena sebelumnya ketika saya keluar, jadi juga ada validasi apakah yang buat keluar dan kita ingin masuk. Sebelum ini, saya harus login terlebih dahulu, tapi saya membuat logic agar ketika kita sudah buat akun kemudian sudah login, kita langsung bisa masuk, pengguna bisa langsung masuk. Kecuali kita menekan logout. Nah, itu artinya kita keluar dari akun ini dan harus login ulang. Contohnya seperti ini. Kita logout, oke. Nah, di sini kita harus login ulang. Coba kita keluar. Nah, kita harus login ulang agar bisa masuk ke kartu kita. Gimana? Yap, seperti itu. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan saya mungkin menjelaskan sedikit tantangan yang saya alami ketika membuat project ini. Yaitu pertama saya ada kesalahan dalam ketika mengambil sebuah datanya itu, yaitu ya karena beda modelnya, beda tipe data di model dengan tipe data di Supabase, sehingga itu mempengaruhi jalannya alur data. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat mengenai aplikasi yang telah saya buat, yaitu Flash Minecart. Untuk selebihnya kesimpulan ini saya telah berhasil mengajarkan ini. Mungkin hanya cukup sederhana, tampilan juga masih sederhana, tapi untuk dari konsep Supabase, kemudian CRUD kotak kartu, CRUD ini dan autentikasi login itu sudah berhasil saya buat. Nah, untuk selanjutnya untuk pengembangan kedepannya, saya ada berencana untuk bisa ada fitur pengguna bisa berbagi kotak kartu, sehingga pengguna yang lain bisa melihat apa saja kotak kartu yang dimiliki oleh pengguna lain dan yang lainnya. Kemudian
itu saja yang bisa saya demokan untuk project saya ini yang sangat sederhana ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Mungkin ada penjelasan yang kurang ataupun implementasi yang masih kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah hasil belajar saya, hasil pemahaman saya, dan saya juga akan jujur, saya dibantu oleh beberapa teknologi AI seperti saya menggunakan Gemini AI, kemudian ChatGPT untuk membuat VRT-nya, kemudian membuat alur-alurnya, kemudian saya juga membuat Stitch, saya juga menggunakan Stitch AI untuk membuat desain UI-nya, kemudian saya menggunakan Cloud AI untuk melakukan debugging, kemudian membuat kode. Nah, jadi secara keseluruhan saya dibantu oleh teknologi-teknologi yang sedang berkembang sekarang. Karena saya juga masih belum paham mengenai, tapi setelah saya belajar dari project ini beberapa, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu, saya mulai memahami bagian-bagian penting dari sebuah aplikasi. Sebelumnya ya, kita sebentar, saya tampilkan. Sebentar. Oke, maaf. Karena sebelumnya ada kesalahan teknis, itu gambarnya tidak menampilkan keseluruhan. Jadi di sini saya akan mengulang. Oke, biar kelihatan. Nah, di sini. Inilah tampilan dari aplikasi saya. Kita isi tadi namanya Handi12 gmail.com, kemudian masukkan password. Nah, ini tampilannya. Saya juga membuat navigasi bar di bawahnya. Ada profil, belajar, kotak kartu. Inilah tampilan keseluruhan dari aplikasi saya. Karena sebelumnya terdapat kehalang oleh kamera saya, jadi tidak terlihat semuanya. Nah, di sini tampilan keseluruhan dari aplikasi yang saya buat. Oke. Nah, di sini yaitu bahwa di dalam aplikasi itu semua ini memiliki peran yang sangat penting. Ada bagian layer page, yaitu bagian UI-nya, user interface, yaitu untuk memberikan tampilan yang menarik, tampilan yang sehingga membuat user itu tidak bosan, user tidak bingung, kemudian yang lainnya. Nah, di samping itu juga ada bagian logika yang membuat sistem aplikasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, jika tidak ada ini, maka tampilan UI hanya tidak bisa apa-apa, hanya diam saja, hanya berupa gambar, tidak bisa diklik, tidak bisa dilakukan apapun, hanya tampilan doang, seperti gambar mati. Kemudian di sini ada data layer, ini sebagai service untuk menghubungkan, kemudian ada model untuk mengkonversikan data. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah database, yaitu Supabase, yang mana kita bisa menyimpan data ini tanpa harus kita membangun server sendiri. Ini sehingga bisa memudahkan kita untuk membangun aplikasi yang sederhana seperti ini. Itu semua ini sangat penting. Nah, sini saya mulai memahami bagaimana aplikasi itu berjalan. Nah, karena sebelumnya saya tahu aplikasi itu hanya tampilan-tampilan saja, tapi ketika kita mengulik-ulik lebih dalam, ternyata ada bagian-bagian tertentu yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat berperan
penting untuk jalannya aplikasi. Baiklah, mungkin sampai di sini saja video presentasi saya mengenai proyek akhir saya itu untuk mata kuliah praktikum pemrograman mobile. Dari awal sampai akhir, apabila ada salah katanya, salah ucap, mungkin penjelasannya masih kurang, hasil yang kurang memuaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum pemrograman mobile Bapak Fitri Wibowo. Terima kasih telah memberikan tugas ini, memberikan final project ini, sehingga saya bisa menambah wawasan saya mengenai aplikasi mobile. Cukup sekian, saya Handi Setiawan Ramdhani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.